Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita akan mulai membahas materi kita yang terbaru, yaitu mengenai suku banyak. Apakah itu suku banyak? Kita saksikan berikut ini. Ya, suku banyak itu seringkali juga disebut sebagai polinomial ya. Kita akan ke pengertian suku banyak atau polinomial. Sebelum ke sana, kita akan merefresh dulu waktu pelajaran di SMP. Kalau saya punya fx sama dengan 12x min 6, ini adalah disebut dengan apa ini? Persamaan linear. Ya, dikatakan persamaan linear karena pangkat tertingginya ini sama dengan 1. X-nya ini pangkat tertingginya sama dengan 1. Nah, kalau saya punya gx sama dengan 5x kuadrat plus 5x min 1, ini yang dinamakan dengan persamaan kuadrat ya, karena pangkat tertingginya itu pangkat 2. Jadi orang menyebutnya ini adalah persamaan kuadrat. Kalau saya punya hx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4, itu kita namakan dengan persamaan pangkat 3, dan seterusnya. Nah, saya punya ini seperti ini, an x pangkat n ditambah an dikurangi 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 plus sampai hingga ya, ditambah a1x ditambah a0 sama dengan 0. Nah, ini bentuk ini sering disebut persamaan rasional integral berderajat n dalam variabel x atau suku banyak berderajat n. Nah, ini adalah suku banyak. Jadi kita akan membahas sebuah persamaan yang lebih tinggi dari persamaan linear dan persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan pangkat 3 ini juga namanya sudah termasuk suku banyak. Jadi nanti ini namanya suku banyak berderajat 3 seperti itu. Artinya berarti pangkat tertingginya 3. Contohnya seperti itu. Nah, sebuah suku banyak ini merupakan ekspresi aljabar yang dapat diperoleh dari konstanta, angka atau bilangan, dan variabel hanya dengan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, begitu. Itu pengertian suku banyak ya. Nah, kita akan refresh dulu saya punya ini, diketahui suku banyak ya, 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 7x plus 15. Tentukanlah a derajat suku banyaknya, yang b koefisien x, c koefisien x kuadrat, d koefisien x pangkat 3, e koefisien x pangkat 4, dan f konstantanya. Ya, untuk menjawab ini sangat mudah ya. Untuk yang a derajat suku banyaknya ini bisa kita lihat dari pangkat tertingginya. Ya, pangkat tertinggi dari suku banyak tersebut. Pangkat berapa? Pangkat 4. Jadi ini namanya adalah suku banyak berderajat 4. Begitu. Untuk koefisien x-nya ini adalah min 7 ya, karena koefisien itu ini ya, angka atau bilangan yang ada di depan variabel. Nah, ini variabelnya x. Jadi min 7. Untuk x kuadrat kita dengan jelas terlihat ya, di situ adalah plus 4. Untuk koefisien dari x pangkat 3 adalah min 2. Nah, ini. Kemudian untuk x pangkat 4-nya 3. Nah, untuk konstantanya, konstanta itu adalah sebuah angka atau bilangan yang dia tidak punya variabel. Ya, yang tidak punya variabel. Konstan. Nah, konstantanya ini 15. Oke, masih ingat ya? Masih ingat. Nah, kita akan
masih mengingat kembali tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Jadi suku banyak ini nanti murni aljabar ya. Seringkali kalau bicara masalah matematika itu sebagian besar adalah aljabar. Dan parahnya di SMP rata-rata kalian tidak menguasai tentang aljabar itu. Jadi agak keteteran kalau di suku banyak. Nah, makanya kita coba ulang sedikit ya untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Oke, misalkan saya punya ini, saya punya suku banyak fx dan gx. Fx-nya 2x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat plus 5x minus 6. Untuk gx-nya 2x kuadrat min 7x plus 10. Nah, coba tentukan yang A itu fx ditambah gx, yang B fx dikurangi gx, yang C fx dikalikan dengan gx. Oke. Untuk yang A ini masih sama seperti waktu SMP ya, sangat gampang. Kita tinggal menambahkan saja fx dan dx-nya. Nah, untuk menambahkan itu kita hanya mencari suku-suku yang sejenis ya, itu bisa dijumlahkan. Nah, seperti ini. X pangkat 4 dia sendirian, berarti dia nggak punya teman. Kalau X pangkat 2 ada ini temannya, min 3 sama plus 2. X nya ada plus 5 sama min 7. Nah, itu yang kita bisa jumlahkan. Nah, saya rasa masih gampang ini, jadinya seperti ini kan, begitu. Untuk pengurangannya, nah untuk pengurangannya ini biasanya banyak yang kurang teliti. Untuk lebih mudahnya ini kita buat dalam kurung, karena 2fx dan gx-nya ini banyak ini ya, suku-suku di dalamnya. Jadi kalau tidak pakai kurung nanti salah semua yang di belakang, begitu. Nah, langkah kedua berarti kita buka kurungnya. Nah, hati-hati dalam membuka kurungnya. Seperti ini. Min 2x kuadrat ini jadi plus 7x, dan ini jadi min 10. Seperti itu. Nah, kalau sudah ya tinggal kita jumlahkan. Untuk suku-suku yang sejenis atau yang sama itu bisa dijumlah atau dikurangkan. Jadi ketemunya hasil akhirnya ini. Ya, masih bisa. Kemudian yang berikutnya yaitu perkaliannya, yang C. Ini seperti ini. 2x pangkat 4 min 3x kuadrat ditambah 5x min 6, ini dikalikan dengan 2x kuadrat min 7x plus 10. Nah, biasanya untuk cara seperti ini kita bisa menggunakan sifat distributif ya pada perkalian. Jadi yang 2x pangkat 4 nanti dikalikan dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 4 nanti dikalikan dengan min 7x. 2x pangkat 4 nanti dikalikan dengan plus 10. Nanti gantian dan seterusnya. Itu cara biasa ya, cara mendatar. Nah, sekarang saya punya cara lain, mungkin sudah pernah di SMP atau bahkan baru pernah. Oke, seperti apa? Jadi seperti ini. Kita buat tabel seperti ini ya. Jadi ini G-nya, GX-nya, yang di sini adalah Fx-nya. Nah, untuk GX sama Fx-nya ini peletakannya bebas. Mau G di sini, F di sini, apa F-nya di sebelah kiri, GX-nya yang mendatar, nggak ada masalah, tergantung. Nah, kalau sudah, kita tinggal kalikan masing-masing dari ini. 2x pangkat 2 dikalikan dengan 2x pangkat 4, jadinya 4x pangkat 6. Hati-hati, kalau perkalian pangkatnya itu ditambah ya, bukan dikalikan juga, bukan 4x pangkat 8, tidak ya. Nah, kemudian yang ini kita kalikan, jadinya min 6x pangkat 4, berikutnya 10x pangkat 3, berikutnya min 12x kuadrat.
Nah, kemudian yang ini udah ada ya, udah ada 4 suku ya di sini. Kemudian yang ini sekarang min 7x kita kalikan dengan 2x pangkat 4, ketemunya min 14x pangkat 5. Nah, saya letakkan di sini. Kenapa tidak saya letakkan di bawah sini? Karena kalau saya letakkan di bawah sini nanti tidak sama. Ini pangkat 6, nanti di sini pangkat 5, maka saya taruh di sebelah sini. Karena ini pangkat 5 sendirian, yang di atas ini kan pangkat 6, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 5 kan enggak ada. Jadi saya taruh di yang sini, nyelip di sini. Nah, berikutnya min 7x dikalikan 3 min 3x kuadrat, jadinya 21x pangkat 3. Nah, saya taruh di sini. Nah, biar sama gitu. Berikutnya yang min 7x dikalikan 5x jadinya min 35x kuadrat. Saya taruh di sini. Nah, yang terakhir min 7 saya kalikan dengan min 6 jadinya 42x. Nah, saya taruh di sebelah sini. Enggak ada temannya sih dia. Nah, berikutnya juga sama ini. 20x pangkat 4. Berarti saya taruh di sini. Ya. Kemudian min 30x kuadrat. Berarti saya taruh di sini. Kemudian 50x, berarti saya taruh sini. Kemudian min 60, enggak ada temannya, berarti saya taruh di paling kanan. Nah, begitu. Sudah selesai? Belum. Nah, kita tinggal langkah terakhir, yaitu menjumlahkan semua suku-suku yang ada di sini. Yang ini berarti enggak ada temannya kan ya, maka saya turunkan langsung. Nah, ini juga sama, saya turunkan. Nah, yang ini ada ini, jadinya berapa ini? Min 6x pangkat 4 ditambah 20x pangkat 4, jadinya 14 plus ya, 14x pangkat 4. Tuh, kemudian yang ini 31x pangkat 3. Yang ini min berapa itu? Min 80 min 72. Min 77 x pangkat 2. Yang ini 92x, yang terakhir min 60. Nah, kita sudah, maka kita tinggal menggabungkan semuanya itu, jadinya perkaliannya. Sehingga hasil akhirnya perkalian fx dan gx nya seperti ini. Nah, ini 14-nya jadi ada plusnya, begitu. Seperti itu. Kalau ini menggunakan cara yang menurun ya, menurun. Kalau biasanya kalian yang sifat distributif yang mendatar, silakan. Dua cara itu juga boleh. Dan kalau benar, hasil akhirnya harusnya sama. Begitu. Bisa kalian kerjakan sendiri nanti yang pakai cara mendatar. Oke, kita masih merefresh yang dulu ya. Semoga masih ingat. Kemudian kita akan menjabarkan perpangkatan polinomial. Nah, waktu SMP ya, kalian sudah diberikan tentang penjabaran perpangkatan polinomial dengan menggunakan teknik binomial Newton. Nah, masih ingat nggak? Ada bilangan segitiga, apa ini namanya? Segitiga Pascal ya, seperti ini. 1, ini 1, 1, ini 1, 2, 1. Dapatnya dari mana? Dapat 2-nya ini 1 tambah 1, begitu. Jadi ujung-ujung itu 1. Yang tengah-tengahnya itu diambil dari penjumlahan bilangan yang ada di atasnya. 3 ini dari mana? 1 tambah 2, 2 tambah 1, 3, tinggal 1. Begitu dan seterusnya. Ini 4, 1 tambah 3, 6, 3 tambah 3, 4 lagi, 3 tambah 1, dan seterusnya. Kalau 5, berarti 1 tambah 4, 5, terus 10, terus 10, terus 5, 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ternyata ada ininya, keterangannya di sini. Ada fungsinya, penandanya. Kalau untuk ini, untuk yang satu yang di atas ini, itu adalah kalau dia pangkatnya itu 0, begitu. Nanti
hasilnya akan 1. Jadi berapapun kalau dipangkat 0 hasilnya 1. Nah, untuk ini nanti ini digunakan untuk koefisien untuk yang pangkatnya 1 begitu. Yang ini pakai pangkatnya 2. 1 2 1. Jadi kalau x plus y dikuadratkan nanti adanya 1 2 1 dan seterusnya gitu. 4 berarti nanti pangkat 4. Nah, begitu. Ini kita akan menggunakan segitiga Pascal untuk menggunakan teknik binomial Newton. Nah, bagaimana penerapannya? Coba kita lakukan ya. Oh ya, satu lagi, untuk binomial Newton ini kita hanya bisa berlaku untuk 2 suku tok ya, hanya 2 suku. Kalau nanti 3 suku bisa menggunakan teknik ini, tapi nanti bukan binomial Newton, tapi nanti udah ada namanya binomial Newton Kino. Nah, silakan di buku paket yang kalian pegang itu nanti ada, tapi itu adanya di pengayaan gitu. Kalian yang sudah merasa bisa mahir bisa membahas dan mempelajari tentang binomial Newton yang Kino begitu. Tapi untuk kali ini saya hanya sampai di binomial Newton khusus untuk 2 suku. Jadi misalkan x plus y pangkat 5, x plus y pangkat 10. Nah, pakainya yang ini segitiga Pascal ini. Oke, kita coba ya di contoh. Saya punya ini disuruh menjabarkan 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dipangkatkan dengan 4. Kalau kita tidak menggunakan binomial Newton, ya berarti kalian menjabarkan satu-satu gitu. 2x pangkat 3 min x kuadrat itu ada 4 ya, ada 4 suku ya, ada 4 dalam kurung, nanti kalian kalikan, masing-masing kalian kalikan. Nah, repotnya nanti kalau ada 10 begitu. Kalau ada 10 bagaimana? Nah, susah. Makanya lebih enak pakai binomial Newton. Oke. Bagaimana caranya untuk menjabarkannya? Nah, sekarang kita lihat. Ini kan pangkat 4 ya, maka koefisien yang paling pas kan berarti yang ini. Nah, yang ini kan 1 4 6 4 1. Nah, ini koefisien yang nanti akan kita gunakan dalam perhitungan yang ini 1 4 6 4 1. Ini gampang. Kalau pangkat 4 berarti nanti ada 4-nya. Kalau pangkat 5 berarti nanti di bawahnya yang ada 5-nya. Begitu dan seterusnya. Pangkat 10 berarti nanti yang ada 10-nya gitu. Nah, kita sudah tahu tadi ya, koefisiennya adalah 1 4 6 4 1. Nah, bagaimana caranya untuk x 2x pangkat 3 min x kuadrat pangkat 4? Berarti langkah pertama kita ambil satunya. Ini satu dari sini ya. Kemudian ini ada suku yang pertama 2x pangkat 3 nya itu kita pangkatkan 4 ya, kita pangkatkan 4. Kemudian yang keduanya yang min x kuadrat itu kita pangkatkan dengan 0. Nah, begitu. Jadi nanti jumlah pangkatnya ini selalu 4. Karena pangkat 4 maka jumlahnya harus 4. Begitu. Kalau 5 ya harus 5. Nah, sekarang kita tambahkan, kita ambil 4-nya dari sini. Koefisien yang kedua berarti 4. Kemudian 2x pangkat 3 nya itu dia berkurang 1. Jadinya tinggal 3 pangkatnya. Nah, yang min x kuadrat ini pangkatnya naik 1. Begitu. Nah, seperti ini. Jadi pangkatnya kalau dijumlah masih 4 gitu. Terus ditambah berapa? Berarti 6 ya, betul, 6. Nah, 2x pangkat 3 nya pangkat berapa? Turun, jadinya pangkat 2. Min x kuadratnya pangkat berapa? Pangkat 2 naik 1. Nah, tambah lagi 4 ya, 4 lagi. 2x pangkat 3 nya pangkat 1, min x kuadratnya pangkat
3. Nah, begitu. Untuk menandainya gampang. Yang penting pangkatnya kalau 4 ya berarti udah benar. Kemudian terakhir yang 2x pangkat 3 nya tinggal pangkat 0 ya. Yang satunya min x kuadratnya pangkat 4. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan ya. Ini perhitungannya. Jadi satunya masih saya 14641 ini masih saya tulis. Nanti saya belum. Saya hanya menjalankan yang ada di dalam kurung ya. Oke. Ini saya pangkatkan 4 jadinya 2 pangkat 4 16 ya. 16 x kuadrat. Nah, ini pangkatnya tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian yang min x kuadrat pangkat 0 itu tadi gimana? Sebuah bilangan apabila dipangkatkan 0 maka nilainya 1 gitu. Nah, ini dari sini. Plus 4 ini berapa? 2 pangkat 3 8 ya. 8x pangkat 9. Hati-hati. Ini dikalikan dengan min x kuadrat. Nah, dan seterusnya. Terus ini 6 ya. Kemudian ini dipangkatkan 2 jadinya 4x pangkat 6. Ini plus ya. Plus x pangkat 4. Yang ini, kemudian yang ini 4-nya 2x pangkat 3-nya pangkat 1 berarti tetap ya 2x pangkat 3. Kemudian yang ini min x pangkat 6. Nah, kemudian ini 1, terus 2x pangkat 3 pangkat 0 1 juga. Yang ini positif jadinya x pangkat 8. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan. Ini 1 berarti tinggal ini ya 16x kuadrat. Terus yang ini hati-hati ada negatif ya. Berarti min 32x pangkat 11 ya. 9 tambah 2 bukan 9 dikalikan 2. Hati-hati. Terus ini 6 kali 4 24. X nya pangkat 10. Terus yang ini hati-hati ada negatif. Jadi min 8x pangkat 9. Ya, terus ini x pangkat 8. Nah, begitu. Sudah selesai karena masing-masing ini sukunya berbeda ya. Pangkat 12, 11, 10, 9, 8. Nah, begitu. Oke, sekarang tugas silakan kalian kerjakan. Tugas ini nggak banyak, cuma 2 nomor ya. Biasa kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom-nya untuk pelaporannya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini, kesempatan ini. Jadi kita hanya merefresh dulu yang SMP. Semoga masih ingat, masih belum begitu mendetail tentang suku banyaknya. Demikian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.